Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ajeng. Hari ini saya akan menjelaskan tentang problem solving. Yang mana yang saya akan menjelaskan itu ada dua sub judul dari problem solving, yaitu definisi serta strategi pemecahan masalah. Nah, apa sih problem solving itu? Problem solving itu kemampuan menganalisis dan menemukan solusi dari suatu masalah. Kemampuan ini sangat penting di kehidupan manusia karena emang ada manusia yang gak punya masalah gitu kan. Jadi setiap masalah harus punya solusi. Nah, kita menemukan solusi itu dengan kemampuan problem solving ini. Kan masalah itu kan pakai informasi. Nah, kadang tuh ada masalah yang tidak bisa terselesaikan karena kurangnya informasi yang didapat gitu kan. Kalau masalahnya jelas, informasinya juga jelas, pasti gampang gitu nyelesainnya. Misalnya kalian tuh capek, ya istirahat gitu kan. Karena kalian capek, kalian udah tahu apa masalahnya dan informasinya yang kita dapat apa aja dan apa yang harus dilakukan. Solusinya tuh mudah. Sedangkan kalau informasinya kurang itu masalahnya jadi nggak selesai, malah complicated gitu. Jadi ya gak akan selesai-selesai, malah tambah rumit. Dan karena itu kita butuh strategi buat mecahin masalahnya. Terus problem solving itu ada 3 strategi, yaitu satu ada subgoaling. Subgoaling itu strategi yang menggunakan metode pemecahan masalah menjadi beberapa bagian untuk mencapai tujuan. Misalnya tuh visi misi. Nah, visi itu kan tujuan. Misi itu solusi dari masalah yang harus diselesaikan. Itu kan misi biasanya dari beberapa bagian tuh. Nah, gitu. Terus misalnya lagi yang lebih simpel deh. Subgoaling itu misalnya dalam minggu ini tuh kalian punya deadline tugas di waktu yang bersamaan. Misalnya tanggal 27 Desember gitu kan. Terus ada banyak nih tugasnya, ada matematika, IPA, IPS. Nah, itu tuh jatuh di tenggat waktu yang sama. Terus dalam seminggu itu tuh kalian harus memecahkan masalah-masalah tersebut dengan dicicil gitu, tapi dibagi-bagi. Misalnya hari Senin kalian ngerjain tugas matematika. Nah, selesaikan tuh satu masalah. Besoknya menyelesaikan satu masalah lagi, dan seterusnya sampai selesai semua masalah gitu. Terus yang selanjutnya itu ada algoritma. Algoritma itu strategi yang pasti akan memecahkan masalah. Jadi solusinya tuh udah pasti gitu, nggak ambigu. Misalnya tuh kayak manual book. Manual book tuh kan ya udah cuman begitu aja, terpatok itu doang gitu, prosedurnya kayak gitu. Misalnya kalian beli kamera DSLR. Nah, kalian pasti dapat manual booknya kan. Nah, kalian kalau mau tahu cara pakai si kamera dengan melihat manual booknya, atau misalnya jangan manual book deh, kalau males lihat YouTube gitu kan. Dan itu tuh udah pasti kayak gitu cara pemakaiannya, nggak bisa cara lain lagi gitu. Dan pasti akan terpecahkan si masalah itu. Yang terakhir ada heuristik. Heuristik itu strategi yang menemukan solusi tapi belum tentu jadi pemecah masalah atau belum tentu menjadi penyelesaian masalah tersebut. Misalnya nih, kalian terjebak di dalam hubungan toksik. Sebel. Nah, terus kalian tuh sedih kan, marah gitu. Saya tuh kenapa sih kok hubungan saya seperti ini, lalalala. Nah, kalian tuh terus curhat ke teman kalian, terus hangout atau pergi makan bareng apa kek yang bisa bikin hati kalian senang. Tapi apakah kalian terbebas dari hubungan toksik itu? Enggak kan? Jadi itu
namanya pemecahan masalah heuristik. Jadi cuman ada solusi tapi nggak menyelesaikan masalah. Kalau dalam contoh saya itu gimana cara kamu buat keluar dari hubungan toksik tapi kamu malah meredakan rasa sedih kamu dulu, terus tapi kamu masih terjebak di hubungan itu gitu. Nah, itu dia definisi dan strategi pemecahan masalah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.